Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi, Mas, kita coba bertanya dulu kepada pakar hukum, pengamat hukum, dan pakar tindak pidana pencucian uang yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Ibu Yenti Garnasih. Mbak Yenti, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Yenti. Baru saja kita melihat ada dua terdakwa yang dihukum dengan nilai penggantian uang yang besar sekali, 16,8 triliun total dua orang ini. Kalau kita melihat ini, apakah berarti bahwa sudah kembali sama persepsi yang tadinya sempat diduga bahwa penegak hukum kelihatannya cukup bermurah hati untuk memberikan hukuman yang tidak berat, atau seperti apa Mbak Yenti melihat kasus ini? Ya, kasus ini kan memang luar biasa ya, baik pemidanaan badannya, penjaranya kan semua seumur hidup, kemudian juga uang pengganti khususnya yang dua ini ya, karena yang dua ini adalah korupsi dan TPPU gitu. Hanya termasuk uang penggantinya. Hanya kan uang pengganti itu kan riskan sekali ya. Itu jangan-jangan hanya angka, karena mau diganti kalau dia mengaku bangkrut atau nggak ada uangnya ya hilang juga gitu, atau ada subsidiaritasnya dengan penjara lagi. Tapi masalahnya adalah bahwa dulu tuh ada kata-kata disita ya. Yeah. Ada penyitaan juga 18 triliun, ya kan? Yeah. Penyitaan 18 triliun, kerugian dulu 16 triliun gitu kan. Sekarang tiba-tiba muncul uang pengganti juga sekitar 16 triliun juga kan? Iya, 16,8. Nah, ya 16,8. Pertanyaannya, yang disita 18 triliun itu bagaimana nasibnya? Bayangan saya adalah ketika itu disita di pengadilan, kan sudah disita dalam proses. Yeah. Begitu putusan pengadilan itu diputuskan dan itu bersalah, harusnya yang disita itu otomatis menjadi yang dirampas gitu. Nah, yang 18 triliun itu gitu. Iya, iya. Mbak Yenti, kalau Oke, Mbak, kalau kita melihat angka yang 16,8 ini dulu ya, ini sudah bisa memberikan rasa keadilan tidak kalau menurut Mbak Yenti? Karena ini kan mungkin dalam sejarah hukum Indonesia ini yang paling besar terjadi begitu ya. Bagaimana Mbak Yenti? Iya, lumayan gitu ya. Lumayannya gini, karena kan memang kerugian negaranya 16 triliun, ya kan, setahun sekian. Kemudian uang penggantinya 16 triliun, hampir sama kan? Bahkan seharusnya kan bisa uang yang dikorupsi itu kan itu 16 triliun di masa lalu. Harusnya kalau tidak dikorupsi kan sudah berbunga dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau memang begitu, malah bisa dijatuhkan pidana tambahan lagi, yaitu perampasan keuntungan dari hasil korupsi itu dihitung sejak itu. Kalau mau bilang itu, tapi permasalahannya ada penyitaan 18 triliun itu apa? Kalau itu memang penyitaan itu ada, ya itu yang dirampas untuk negara sebagian, uang penggantinya mungkin tambah 16 ini ya itu baru bagus, berarti 32 ya. Iya, tapi ini bisa menjadi standar baru tidak Mbak Yenti, bahwa ya jangan korupsi deh, karena ini hakim sekarang sudah tidak main-main lagi. Hukuman badan seumur hidup, lalu hukuman uang pengganti luar biasa besar. Bagaimana Mbak Yenti? Iya, kalau hukuman badan oke ya, tapi uang pengganti saya tidak yakin gitu, karena uang pengganti itu berdasarkan pasal 18 itu kalau nggak dibayar bisa diganti dengan penjara lagi gitu. Bisa jadi orang-orang pasang badan. Makanya sebaiknya dirampasnya pakai TPPU, sehingga nggak ada lagi mereka ngelak. Karena gini, kalau TPPU penegak hukum nyari sendiri uangnya di mana, terus bisa dirampas. Kalau uang pengganti itu hanya menyadarkan pada itikat baik mereka mau ganti apa enggak gitu. Kalau mereka masih menyembunyikan, akhirnya kita cuma dapat 2 tahun juga gitu. Maka saya bilang uang pengganti pasal 18 itu tidak efektif. Harusnya pakai TPPU, rampasan kita sendiri dirampas pengadilan gitu. Nah, ya ini bisa kayaknya ya mau banyak pakai apa. Tapi tolong bisa dijelaskan itu ya dari pengadilan 18 triliun yang disita itu apa? Iya, iya. Gimana, bagaimana? Yang dilelang sebenarnya itu gitu. Jangan sampai hilang dua-duanya. Oke, terima kasih Mbak Yenti sudah menjelaskan kami terkait dengan perkara ini. Mbak Yenti Garnasih, selamat pagi.
Memang masih ada yang tadi ya, bagian-bagian yang perlu diperjelas Mas Kohar. Tapi kalau kita melihat angka sebesar ini, tadi saya belum sempat bertanya sih bagaimana mengeksekusinya, itu akan efektif tidak membuat efek jera, terutama untuk orang-orang yang masih berpikir akan korupsi. Ya, jadi mari kita baca dulu considerance. Pertimbangannya dari Undang-Undang 31 tahun 99, Jungto, atau yang sudah diganti oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor, tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam considerance-nya itu disebutkan bahwa hukuman terhadap koruptor itu harus mengandung dua maksud. Satu itu untuk penjeraan, tapi yang kedua itu adalah pemulihan kerugian negara. Nah, definisi yang pertama ini berarti hukuman badan yang sangat berat sehingga jera, tetapi juga ada klausul yang kedua. Apa itu? Memulihkan keuangan negara. Artinya kan berarti hukuman tambahan. Hukuman tambahan itu bisa dalam bentuk uang pengganti dan itu sah, itu ada diatur di dalam undang-undang. Memang akhirnya meskipun considerance-nya sudah berbunyi seperti itu, di dalam teks pasal 18 itu bunyinya adalah besarnya uang pengganti itu adalah paling tidak sama dengan uang yang dikorup, uang hasil korupsi. Nah, di sini terjadi perdebatan kan antara hakim satu dengan hakim yang lainnya. Hakim yang satu berpedoman ya uang penggantinya sebesar uang yang dikorupsi, tapi hakim yang lain juga berpedoman bahwa prinsip dari undang-undang ini kan salah satunya adalah untuk memulihkan keuangan negara. Karena itu bisa saja uang pengganti sebesar kerugian negara yang ditaksir. Nah, itulah yang sekarang diambil oleh hakim dalam kasus Jiwasraya ini. Bagaimana mengeksekusinya, kemudian bagaimana ini benar-benar bisa menjadi standar dan membuat efek jera, akan kita bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Baru, VitaLife C500, suplemen daya tahan tubuh. VitaLife adalah vitamin C generasi baru yang aman di lambung. Melindungi Anda saat beraktivitas. VitaLife C. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba dengarkan Mas bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara, ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Kohar. Selamat pagi. Jadi silakan Pak. Jadi begini Bung Leo, ini ada suatu semangat bagi kita masyarakat juga bahwa sepertinya pintu proses lembaga peradilan ini sudah mulai terbuka lebar dan memberikan harapan pasti bagi masyarakat kita. Artinya bahwa dengan menuntut mengembalikan sejumlah uang yang mereka sudah tilep ini suatu kebanggaan. Ada suatu proses efek jerah ini sekarang ini. Kalau dibanding-bandingkan dengan yang dulu-dulu ya. Tetapi suatu hal yang ingin saya sampaikan, ketika 16 triliun ini harus ditarik dari ke penjahat-penjahat ini. Tapi kita harus ingat juga Bung Kohar bahwa ini kan uang rakyat juga kan, uang nasabah. Jadi jangan disita untuk negara, tetapi dititipkan kepada negara untuk dikembalikan kepada nasabah. Karena kalau saya lihat kemarin Metro TV menyiarkan berapa banyak orang yang ngamuk mengatakan bahwa ini kembalikan kepada ini hak milik mereka, hak milik nasabah. Tetapi pada dasarnya bahwa sekarang ini sudah memberikan suatu harapan bagi kita masyarakat bahwa proses peradilan untuk para penjahat-penjahat tindak pidana. Karena korupsi kan disebut dengan ordinary crime ya, extraordinary crime. Kenapa? Iya, luar biasa. Kenapa hukumannya cuma biasa-biasa saja? Tetapi harus ada efek jera. Kalau boleh saya usul Bung Kohar, Bung Leo, di Sulawesi Utara ini banyak sekali pulau yang masih kosong, tidak ada penghuninya. Para koruptor kas-kakap itu biar mereka ditempatkan di sana, mereka bagaimana cari hidup untuk menghidupi diri mereka sendiri. Iya kan? jangan enak saja mereka. Iya, terima kasih. Itu saja barangkali. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Jangan ditaruh di pulau juga Mas, nanti seperti pulau pribadi. Kita berlanjut ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Sulawesi Selatan, di Makassar tepatnya ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lia. Bagaimana Bu? Jadi sama dengan Pak Pence ya, ada rasa bangga Pak ya melihat hasil pengadilan kita negara kita ini yang selama ini ya mungkin sudah tidak kurang percaya lah dengan hasil-hasil yang ada. Cuma itu tadi dari dua hasil sidang korupsi tadi ini dengan ada yang seumur hidup kemudian ada denda sekian triliun ya jangan sampai hanya di atas kertas Pak. Ya harus real. Karena ini tindak di belakang ini tindak lanjutnya ini Pak ya. Karena kenyataan sekarang yang dulu-dulu ini Pak, jangankan seumur hidup, hukuman mati Pak ya bisa bebas. Ya, kalau kita tidak salah itu Kori orang Australia itu narkoba beda kasus ya. Kalau tidak salah bisa bebas itu dari hukuman mati sampai bisa bebas. Nah, jadi ini kalau seumur hidup, ini juga seumur hidup ada beberapa orang kejadian bahwa tidak sampai setengah dijalani. Ya, kurang dari 1/2 hukuman, kemudian di dalam tahanan juga Pak, seperti di hotel. Nah ini juga jadi perlu ditindaklanjuti, jangan hanya sampai di atas kertas. Nah jadi artinya sudah awal yang bagus seperti tadi kata Pak Pence, kita itu bangga dan perlu diberi apresiasi dengan hasil sidang ini, tapi itu masyarakat harus mengharapkan juga Pak tindak lanjutnya di belakang, jadi perlu pengawasan berkelanjutan, kemudian juga jangan sampai ditambah lagi Pak hukumannya, dimiskinkan. Ya, jadi jangan cuma denda Pak, dimiskinkan juga Pak. Dimiskinkan supaya juga. Nasabah itu tidak mengamuk-ngamuk karena ini kan bukan hitungan jari Pak. Ini susah dibagi ratanya ini, jadi tidak bisa bahwa harus adil karena orang banyak. Jadi harus dimiskinkan sehingga memberikan betul-betul efek jerah. Jadi perlu apresiasi dengan hasil persidangan ini, tapi itu tadi tidak lanjutnya dan juga pengawasan berkelanjutan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Di belakang Bu Lia ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi. Silakan Pak Bambang. Kita pantas mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta yang telah menjatuhkan vonis terberat kepada koruptor, yaitu penjara seumur hidup kepada Beni Cokro dan juga Heru Hidayat terkait kasus korupsi Jiwasraya, di mana Mas keduanya ini juga dijatuhi vonis membayar uang pengganti sebesar 16,8 triliun rupiah. Ini merupakan vonis untuk membayar uang pengganti yang terbesar di dalam sejarah Indonesia. Nah ini saya rasa ini yang luar biasa. Lah kemudian Mas, ini pantas menjadi keteladanan bagi penegak hukum di Indonesia di dalam menghadapi pelaku tindak pidana korupsi agar menimbulkan efek ketakutan kepada calon koruptor dan juga efek jerah bagi yang pernah melakukannya. Pasti rakyat sangat mendukung dan sangat setuju apabila koruptor harus dihukum seberat-beratnya dan dimiskinkan. Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan menjadi musuh bersama. Kami usul Mas, agar Menko Polhukam menjadikan seluruh penegak hukum memiliki frekuensi maupun spirit pemberantasan korupsi yang sama, yaitu seperti yang dilakukan PN Tipikor Jakarta tersebut. Lah, contoh Mas, ke depan jangan sampai ada lagi Mahkamah Agung kemudian memberikan diskon besar-besaran potongan hukuman bagi para koruptor. Kita semua spiritnya harus sama penegak hukum. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Para pemirsa bersemangat, tapi semangat itu harus ditahan karena kita harus jeda dulu. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar tadi yang saya mau garis bawahi harapan dari Ibu Lia. Bagaimana eksekusi hukuman-hukuman ini, kemudian prosesnya kalau kemudian para terdakwa katakanlah banding atau bahkan sampai kasasi atau jangan-jangan sampai peninjauan kembali, nanti jangan-jangan dari seumur hidup dari 16,8 triliun, jangan-jangan tinggal 16 miliar. Bagaimana Mas? Ya, tadi paling tidak adalah kasasinya itu begitu sudah diputus nanti bisa dieksekusi, tidak harus nunggu peninjauan kembali. Nah, kita memang harus tunggu. Maka dari itu tadi kan ada yang menyebut perlunya keseragaman sikap. Perlunya persamaan sikap di antara para pengadil ini, penegak hukum ini, bahwa korupsi itu extraordinary, kejahatan. Korupsi itu jangan sampai kemudian persepsi masyarakat yang selama ini bahwa kejahatan korupsi itu beyond the law gitu kan, melampaui hukum, atau bahkan untouchable by the law gitu kan, tidak bisa tersentuh oleh hukum. Persepsi itu harus dihilangkan dengan nama pembuktian, bahwa di semua level pengadilan itu punya persepsi yang sama. Di pengadilan tingkat pertama,
tingkat banding, sampai di Mahkamah Agung, tingkat kasasi, itu harus punya persepsi yang sama. Selama persepsinya itu berbeda-beda, ini akan menjadi celah hukum. Dan ingat Leo, Presiden Jokowi itu kan menargetkan skor indeks persepsi korupsi kita 50. Dari tadinya sekarang berapa ya? Tahun 2019 terakhir ini, skor terakhir itu 40 skor kita. 40 dari range 0 sampai 100 ya. Itu skor kita 40. Tetapi itu sebetulnya sudah naik 2 poin bila dibanding dengan 2018 yang masih 38. Pokoknya dari tahun 2015 itu sudah naik terus. 2015 itu 36, dari 34 di 2014. 2016-nya naik 37. 2018 tak di 37, lalu 2018 naik menjadi 38, lalu 2019 40. Itu artinya bahwa Indonesia semakin anti korupsi begitu? Semakin bersih, dipersepsikan pemberantasan korupsi berhasil. Nah, apa faktor yang mempengaruhi sehingga ada kenaikan indeks persepsi itu? Penegakan hukum. Salah terutama contoh penegakan ini ya? Penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan kasus politik. Selain itu juga kasus-kasus bisnis yang berdampak besar ini, yang berdampak besar terhadap masyarakat. Nah, dengan penegakan hukum yang keras, penegakan hukum yang tegas, yang sesuai dengan fakta dan progresif, maka angka 50 sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi itu bukan mustahil untuk bisa kita capai. Malaysia sekarang 53 di atas 53. Indonesia. Dan Singapura terlalu tinggi lah, 85 skornya. Nah, itu salah satu bentuk. Nah, kemudian yang kedua tadi ada yang mengatakan Pak Vence misalnya penjeraan. Memang betul kita ini terlalu bermurah hati, tadi Leo mengatakan bermurah hati. Di Amerika Serikat itu pernah ada kasus gubernur Illinois periode 2002 sampai 2010. Itu tahun 2008 ditangkap karena menyuap dan melelang kursi kosong yang ditinggalkan oleh Obama. Kursi Senat, lalu dia perjualbelikan itu. Sehingga akibatnya apa? Dia ditangkap, dia disidang, dan akhirnya divonis 14 tahun. Dan selama dia ditahan, apa yang dilakukan? Dia harus bekerja sebagai pekerja kasar selama 8 jam sehari dan hanya dibayar 12 sen per jam. Bayangkan itu kan sebuah tindakan. Bayangkan seorang gubernur lalu dia tiba-tiba ditahan, dan ditahan itu dia tidak mendapatkan perlakuan istimewa, tetapi justru harus mungkin membersihkan toilet, bersihkan WC, pokoknya bekerja kasar, memotong rumput, dengan bayaran cuma 12 sen per jam. Masalahnya itu kan di Amerika, Mas Kohar. Ini di Indonesia loh. Artinya spirit seperti itu bisa ada di mana-mana dan kita bisa menirunya. Untuk kebaikan itu bukan suatu hal yang mustahil. Nah, apa yang dilakukan oleh hakim saat ini dengan memberikan hukuman tambahan berupa uang pengganti sampai nilainya fantastis, itu adalah langkah progresif. Dan itu patut untuk kita apresiasi, patut untuk terus kita dorong, dan nanti tinggal eksekusinya. Eksekusinya juga harus sesuai dengan apa yang tertera di dalam vonis itu. Misalnya nanti sudah sampai banding, setelah banding ternyata tetap, bahkan sampai kasasi ternyata tetap, maka aset yang kemudian disita itu harus dijadikan sebagai pengganti, lalu untuk memulihkan kerugian negara, dan yang paling penting juga adalah memulihkan hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Masyarakat ini yang mula-mula siapa? Pertama ya nasabah. Nasabah Jiwasraya. Nasabah Jiwasraya. Sambil Jiwasrayanya tetap jalan, diatur, dijalankan dengan prudent, dijalankan dengan sangat hati-hati, sehingga dia bisa sehat menjadi perusahaan asuransi pemerintah, untuk mengembalikan uang pada nasabah. Ada yang kritis begini, Mas Kohar, ini singkat saja mungkin. Ini terang saja hukumannya luar biasa berat karena sudah menjadi perhatian begitu banyak mata. Kalau untuk kasus korupsi yang lain, yang mungkin tidak sebesar ini dampaknya, jangan-jangan kembali lagi ke kebiasaan lama. Bagaimana, Mas? Ya, ini yang menjadi tantangan bagi hakim. Tetapi justru karena ini pengawasan masyarakat, maka jangan main-main dengan hukum. Tunjukkan bahwa hukum betul-betul tegak untuk semua kalangan.
equal, sama, equality before the law, semua ada persamaan di depan hukum, dan dia tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga bisa tajam ke atas. Kan? Baik, semoga itu yang terjadi, itu harapan kita sama-sama. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, di hadapan koruptor, hakim harus konsisten menjadi sosok tanpa kompromi. Hakim kasus korupsi di tingkat manapun harus punya spirit yang sama, elan yang sama, yaitu menghasilkan putusan yang menjerakan dan menjerikan, yang mampu membuat orang berpikir berkali-kali untuk mau melakukan korupsi. Kalau konsistensi itu mampu dijaga, kita masih punya harapan besar untuk enyahnya korupsi dari bumi pertiwi. Sebaliknya kalau gagal, perang melawan korupsi akan menjadi peperangan tanpa akhir. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.